Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid Putri Fernanda dari kelas 1A Administrasi Bisnis dengan nomor absen 07. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas statistik, yaitu distribusi frekuensi, serta menentukan median, mean, dan modus. Tak hanya itu, saya akan menjelaskan tentang perluasan median. Nah, ini adalah contoh tabel daftar nilai ujian mata kuliah statistika, yaitu terdiri dari 80 data. Nah, mari kita mendistribusikan data terlebih dahulu dengan cara yang pertama menggunakan cari selisih data terbesar dan terkecil, yaitu di sini kita cari data terbesar yaitu ada di 90 dan untuk data terkecil ada di 31. Nah, untuk selisih dari 99 dikurangi 31 yaitu 68. Nah, yang kedua kita mencari banyaknya kelas dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 80. 80 ini dari 80 data. Sama dengan 7,2. 7,2 ini kita bagi menjadi 3 kelas, yaitu dari mulai 6, 7, dan 8. Ada 3 kelas. Nah, yang ketiga kita mencari kelas interval atau CI dengan menggunakan selisih dibagi dengan banyaknya kelas. Nah, yang pertama yaitu 68 dibagi 6 sama dengan 11, 68 dibagi 7 sama dengan 10, 68 dibagi 8 sama dengan 9. Hasil ini sebenarnya ada koma atau desimal, tetapi kita bisa bulatkan dari 11,3 menjadi 11 atau 9, berapa menjadi 10 gitu. Nah, lanjut. Yang kedua yaitu menentukan banyaknya kelas dan kelas interval yang cocok. Nah, saya sudah menentukan banyaknya kelas. Di sini ada 3 kelas. Dari contoh pertama tadi kita menggunakan 3 kelas, yaitu ada kelas 6, kelas 7, dan kelas 8. Ada banyaknya kelas yaitu ada 6, 7, dan 8. Nah, untuk C ini adalah CI atau selisihnya. Jadi untuk 30 yang data terkecil tadi 31 dengan selisih 11 yaitu menjadi 41 sampai seterusnya. Dengan yang kedua yaitu K7 ada 7 kelas, yaitu data terkecil kita tulis terlebih dahulu 31 dengan selisih 10 sampai 40. Jadi 31 dihitung jadi 31 ikut kehitung ya, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Selisihnya menjadi 10. Nah, sampai seterusnya. Yang ketiga yaitu K8 dengan selisih 9. Sama yang kita tulis dari awal adalah nilai terkecil dahulu. Nah, kita menentukan kelas interval yang cocok. Nah, dari 3 kelas ini kita tentukan kelas yang cocok itu ada di kelas K7 C10. Mengapa? Karena tadi kan nilai terbesar ada di 99. Jadi tidak kurang dari 99 ataupun tidak lebih dari 99. Jadi yang pas adalah di 91 sampai 100. Nah, ini adalah kenapa 3140 terus ada 3. Ini adalah frekuensi. Jadi kelas nilai mata ujiannya 31 sampai 40 itu ada frekuensinya ada 3. Dan 41 sampai 50 ada 3. Ini dicari dari data tabel tadi. Dengan cara kita urutkan untuk nilai 31 sampai 40 itu ada berapa dan seterusnya. Nah, untuk menentukan apakah benar itu tadi ada 80 data, nah, frekuensinya kita jumlah terlebih dahulu. Jadi frekuensi tadi kita cari sampai dapat. Nah, terus kita totalnya ada 80. Nah, di sini benar ada 80 ya. Nah, lanjut. Nah, ini saya menjelaskan tentang determin, mean, median, modus, dan median extension atau perluasan median. Yang pertama kita mencari mean atau nilai rata-rata dengan cara nilai ujian tadi yaitu 31 dengan selisih K7 C10 tadi kita masukkan dari mulai 31 sampai dengan 91 per 100 sampai 100. Kita tulis lagi di sini sebelahnya frekuensi, yang sebelahnya lagi nilai tengah, dan sebelahnya lagi
dibagi FI kali XI, di mana frekuensi dikali nilai tengah. Nah, kita akan menjumlahkan dari sini. Cara menghitung nilai tengah yaitu nilai ujian ini dibagi dengan 2, atau 31 ditambah 40 dibagi 2 sama dengan 35,5, dan seterusnya untuk mencari nilai tengah. Sedangkan untuk mencari FI XI ini dengan cara frekuensi dikali nilai tengah. Jadi frekuensinya tadi kan 3 dikali nilai tengahnya 35,5 menjadi 106,5, dan seterusnya. Nah, FI XI ini kita total menjadi 6110. Nah, ini dia cara menentukan mean atau nilai rata-rata. Nah, kita masukkan. Yang pertama tadi totalnya 6110 dibagi 80 dari jumlah frekuensi. Hasilnya 76,3. Nah, untuk mencari median, kita tulis nilai ujian dan frekuensi terlebih dahulu sama seperti tadi, dan kita mencari frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif ini dimana kita mencarinya dengan cara tadi kan nilai ujian sama frekuensinya kan sudah diketahui. Yang pertama kali adalah frekuensi adalah 3. Kita tulis di sini 3. Nah, 3 ini kita tambah dengan 3 di bawahnya yaitu menjadi 6. 6 ditambah bawahnya 10 sampai seterusnya menjadi 80. Nah, untuk mencari nilai median tersendiri yaitu kita tulis M sama dengan BBS. BBS ini adalah batas bawah sebenarnya ditambah CI atau kelas interval. S ini sama dengan selisih dikurangi frekuensi median. Frekuensi median terletak di ini, di biru ini. Nah, letak median kita cari dengan cara F kumulatifnya yang terakhir adalah 80 dibagi 2 menjadi 40. Median, nah batas bawah sebenarnya adalah 70. Kan di sini tertulis 71 sampai 80. Kita tulis menjadi 70,5 karena 71 dikurangi 0,5 menjadi 70,5 plus 10 tadi kan karena CI-nya kelas intervalnya adalah 10. Nah, ini dikalikan dengan 40 dikurangi 10 per 24. 24 jadi di frekuensi median atau di nilai tengahnya sini. Nah, menjadi 70,5 ditambah. Nah, untuk mencari untuk mencari 40 tadi kita jumlahkan. 3 tambah 3 6 tambah 4 6 tambah 4 10 tambah ini 12. 10 22 tambah 22. Nah, untuk mencari median tersendiri yaitu 70,5 ditambah 10 dikali selisih dikurangi 10 ini, tapi 10-nya kan dari ini kelas interval dibagi 24 menjadi 70,5 ditambah 1,25. 1,25 ini sudah saya desimalkan dari 40 dikurangi 10 ini sudah saya desimalkan menjadi 71,75. Lanjut untuk mencari modus. Nah, untuk mencari modus dengan cara BBS plus CI S1 plus S1 plus S2 yaitu 70,5 ditambah 10 tambah 12 per 12 plus 1. Nah, 70,5 di plus 10 12 per 13. Nah, 12 per 13 ini dikali 10 sudah saya desimalkan menjadi 9,23. Nah, 70,5 ditambah 9,23 menjadi 79,73. Nah, untuk perluasan median di sini ada 3 yaitu desil yang membagi suatu daratan nilai menjadi 10 bagian dengan lambang DI, persentil yang membagi suatu daratan nilai menjadi 100 bagian dengan lambang PI, dan kuartil yang membagi suatu daratan nilai menjadi 4 bagian dengan lambang KI. Nah, untuk menentukan letak KI, DI atau PI kita sudah menjelaskan di ini. Bisa dilihat untuk menentukan letak KI, misal I dikali N plus 1 per 4 karena mencari kuartil sama dengan dibagi menjadi 4 dan seterusnya. Kalau desil dibagi 10 dan untuk persennya dibagi 100. Nah,
untuk mencari K3 seperti contoh ini, atau mencari P17 dengan cara K3, nah sebenarnya ini KN atau KI, nah ini I-nya itu adalah nilai yang ingin dicari. Sebenarnya ini kan ada kita mencari K3, nah K3 sama dengan 3, karena yang kita cari 3 dikali 80 per 4 sama dengan 60. Nah untuk K3 sama dengan 81, K3 sama dengan terletak di 81 dan 90. Nah, batas bawah sebenarnya ada di 80,5 karena 81 tadi dikurangi 0,5. Mengapa letak K3 ada di 81,90? Yang kita cari di sini. Nah, terdapat di sini kan ada 60. Dari 60 ini kita bisa letakkan di sini perluasannya. Nah, lanjut. Untuk CI yaitu kelas intervalnya tadi 10. Nah, IN K karena kita menggunakan kuartil dibagi menjadi 4. F kumnya 24, F kuartilnya 23. Untuk mencari P17 itu sama. Cuma ini dibagi dengan 100. Nah, kita cari tadi di tabel. Kita harus mencari F kum atau kuartilnya di tabel sebelumnya. Nah, untuk mencari K3 di sini seperti ini. Rumusnya K3 sama dengan BBS CI IN per 4 dikurangi F kum per F kuartil. Nah, 8 tadi kan hadir 81 sama di 80,5. 80,5 ditambah 10, 60 dikurangi 46 per 24, 2 per 23. Nah, ini sudah desimalkan menjadi 6, 80,5 plus 6 yaitu 86,5. Nah, dibulatkan menjadi 87. Artinya 75% mahasiswa memiliki nilai minimal 86,5, sedangkan 15% mahasiswa memiliki nilai maksimal 86,5. Nah, untuk mencari P17 yaitu sama seperti dengan mencari K3, cuma ini dibagi dengan 100. Nah, tadi kan terletak di 70,5 ditambah 10, 14 ini kita cari di tabel sebelumnya dengan selisih 24, FF kuartilnya dengan 24, 70,5 ditambah 10, 0,08. Nah, ini sudah saya desimalkan menjadi ditambah 70,5 ditambah 0,8 sama dengan 71,3 menjadi 71. Kita buatkan di 71 karena kurang dari 5. Artinya 17% mahasiswa yang memiliki nilai minimal 71, sedangkan 83% mahasiswa yang memiliki nilai maksimal 71. Terima kasih, semoga bermanfaat.